tewas akibat banjir besar di Brazil menembus 100 orang. 400 kota terendam banjir dan ratusan lainnya hingga saat ini masih dinyatakan hilang. Satu persatu warga yang masih terjebak banjir dievakuasi tim SAR Brazil. Lansia dan anak kecil ini silih berganti dievakuasi menggunakan helikopter. Tak semua tempat mampu dijangkau tim SAR di darat mengingat kondisi banjir yang masih tinggi. Di kota Porto Alegre, kondisi banjir mencapai 3 meter. Dari pantauan udara, semua pusat kota terendam banjir. Mulai dari stasiun kereta, bandara, ribuan kendaraan, semuanya terendam, termasuk stadion yang satu ini. Gubernur Rio Grande mengatakan hingga kini jumlah korban tewas mencapai 100 orang. Diperkirakan akan terus bertambah karena jumlah orang yang hilang masih banyak. Não sabemos ainda quantas aqui teremos, porque agora que nós vamos conseguir contabilizar, chegando em lugares que estavam inacessíveis por deslizamento, localidades submersas. A gente ainda, infelizmente, tende a ver esses números aumentarem muito. Badai yang membawa curah hujan tinggi pekan lalu membuat wilayah selatan Brasil porak-poranda. Lebih dari 400 kota terendam banjir. 150.000 warga dievakuasi. Banjir ini menjadi yang terparah di Brasil dalam 80 tahun terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, pencinta, netizen, subscriber, penggaul yang budiman di mana berada, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Yang di Nusantara, yang di Sumatera, yang di Kalimantan, yang di Papua, Sulawesi, yang di Bali, yang di Nusa Tenggara, yang di Jawa, yang di luar Nusantara, yang di Malaysia, di Singapura, Brunei, Filipina, Amerika, Palestina. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, keberkahan. Yang sedang sakit selalu kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan semua diberi rezeki yang halal, baik dan nyata, banyak dan dimudahkan ikhtiarnya. Setelah itu diberi hidayah dan kemampuan untuk bersyukur. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, di depan tadi adalah berita mengenai banjir yang terjadi, lagi viral di medsos. Ini saya tertarik karena diperkirakan 400 kota tenggelam. Silakan dicari beritanya. Ini masuk berita nasional di media televisi Indonesia. Ternyata banjir bukan hanya terjadi di Indonesia, di luar negeri juga banyak. Saya tertarik karena demikian parahnya. Kalau menyikapi konten-konten kami yang terdahulu mengenai keadaan bencana alam sudah pernah kita sampaikan, silakan dicari hakikat adanya banyak bencana alam. Kemudian sekarang ini iklim atau musim yang ada di dunia tidak bisa diprediksi lagi. Itu pun sudah pernah kami sampaikan lewat konten YouTube Gaul yang berjudul Tasbih Bumi Terputus. Itu silakan dicari. Sehingga sekarang ini musim kemarau, musim penghujan tidak bisa diprediksi lagi keberadaannya. Kalau dulu mungkin bisa dijadwalkan antara bulan ini sampai ini itu musim kemarau, antara bulan ini sampai ini itu musim penghujan. Tapi sekarang ini penjadwalan atau perkiraan itu seperti sudah nggak berlaku. Kembali kepada berita tadi, yaitu banjir yang terjadi di negeri Brasil sana, yang menurut berita itu 400 kota tenggelam. Silakan disimak, dicari. Selaku manusia, saya yakin dan percaya bahwa di sana pun banyak orang yang menguasai teknologi, yang tahu tata cara untuk mengendalikan banjir. Sehingga mungkin dibuat saluran air bagaimana, bendungan-bendungan, sehingga ada curah hujan yang besar, itu air dapat dikendalikan. Tetapi menurut berita tadi, kenyataannya demikian, hampir sekian ratus orang meninggal. Ini berarti pengetahuan manusia, pembuatan manusia untuk mengendalikan banjir
tidak bisa membendung lagi adanya air yang begitu banyak. Pemirsa, seperti biasanya, mohon izin kami ingin tahu sisi gaibnya, gerangan apa yang terjadi di sana sehingga banjir begitu besar. Mudah-mudahan ini ada pelajaran buat kita manusia, itu sebenarnya apa dan bagaimana kita bisa menyikapi atas semua kejadian tersebut. Kali ini saya ingin ditemani mediator Mas Titis Setiawan, Mas Entong. Nah ini. Assalamualaikum Mas Entong. Waalaikumsalam. Namun Entong Pontis. Namanya Mas Bagus. Mas Bagus. Sehat Mas Bagus? Alhamdulillah. Lama ada ketemu kita sibuk dunia masing-masing ya. Terus semangat saja. Namanya seperti itu udah biasa, ada sahiran ya. Mulai zaman Rasulullah namanya fitnah sudah ada. Coba disimak tarikh itu. Sejarah Rasulullah berjuang pun juga sempat diolok-olok ya kan, sempat dihina saja miki. Itu yang menghina bukan orang bodoh. Tapi malah orang pinter-pinter kayak gitu ya. Kita nggak usah ngurusi itu. Kita berpegang teguh pada janji kan gitu. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari fitnah akhir zaman. Amin. Oh nangis rasanya aku nak ngomong soal. Siapa sih ngomong mau? Siapa sih ngomong mau? Leluhur ya atau apa? Siapa sih ngomong iku mau? Nek ngomong kok ya oh ya. Tis. Ini aku tiba-tiba kok melihat video mengenai kejadian banjir ini di Brazil. Kalau saya lihat ya sedikit agak parah. Brazil dilanda banjir ya terburuk dalam 80 tahun terakhir. Nah, aku yakin di sana juga banyak orang pinter ya. Orang pinter yang tahu teknologi cara mengendalikan air kan gitu. Jadi air dikemanakan. Jangan dibahas itu. Nanti yang enggak ya kan. Tapi kenyataannya teknologi yang mereka punya tidak bisa membendung. Hari ini seperti biasa, siapkan raga Anda. Saya tamu pada al-izin beliau, ada yang tahu untuk bercerita apa sebenarnya yang terjadi di Brazil sana sehingga banjir yang begitu parah. Bahkan mereka mengklaim banjir terburuk dalam 80 tahun terakhir ini. Doakan pemirsa, mudah lancar, siapkan raga Anda, nggak perlu dibentengi, insya Allah lah, diterima aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ingin tahu ya Allah tentang banjir yang terjadi di negeri Brazil sana, tunjuk ini ya Allah. Aku mohon datangkan makhluk yang tahu dan mau bercerita mengenai apa sebenarnya yang terjadi di Brazil sehingga banjir begitu besar. Bismillahirrahmanirrahim. Goib yang tahu mengenai kejadian banjir di Brazil yang begitu besar saat ini. Saya mohon ketarik ke tangan saya dan masuk mediator ini. Yang ketarik betul yang asli, pengaku, penyusup otomatis terlebar. Jadi yang masuk Mas Titis betul Anda yang tahu dan diizinkan. Yang tahu tarik tangan saya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah. Sesuaikan dengan tubuh ini. Sesuai dengan tubuh ini. Sesuai dengan tubuh ini. Saya belum bisa masuk. Yang menghalangi keluar otomatis. Wallah. Permudah, sesuaikan dengan tubuh ini, sesuaikan tubuh ini, sesuaikan. Energi, volume Anda sesuaikan dengan tubuh yang Anda masuki. Bisa bicara bahasa Indonesia. Wallah. Sebentar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semakin menguasai dalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Anda tidak yang asli, salam kembali pada kamu sendiri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad.
Waalaikumsalam. Sebelum banyak bicara, tolong dibersihkan dulu, diprotek dulu, karena Anda tahu gue banyak tipuan. Silakan dibersihkan dulu. Iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semua pengganggu pemikiran di luar tubuh ini semua. Kalau memang kodamnya ini dikeluarkan, diislamkan sekalian. Keluarkan. Kalau mau bentuk kiriman, bisa ngirim, bos. Masuk. Shalom. Bukan kiriman 1-2, tapi ini lebih tinggi dari jin atau siluman. Mereka memiliki ilmu lebih tinggi. Lengkap ilmu kalian, ilmu kamu Allah dukung. Bismillah. Semua Assalamualaikum. yang berperang di medan Yang diperkuat energi. Bantu. Sallallahu. Alhamdulillah. Rasa mas, rasa. Sebentar. Ya, Tempat ini pun banyak dikepung dari ya. dari beliau. Sang raja di raja seluruh iblis. Ia berusaha menyusup, mengintai, bahkan selalu mata-mata dan mewujud sebagai sosok manusia. Tidak akan bisa lari. Teratai menggunakan rantai asap. Turun bantu pembersihan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sudah. Alhamdulillah, pahala buat sampean. Sebelum banyak bicara, beli aku nyuguhi Anda. Silakan. Ya Allah, suguhan makanan, minuman atau apa lengkap kepada kun fayakun. Wallah, silakan diminum dulu, dinikmati dulu. Sebentar. Dari kodam mana ini juga? Ya, kodamnya keluarkan sekalian, terluhur. Yang bikin beling itu. Langsung otomatis Islam TKNS, wallah. Dia belum ingin keluar. Oh, disesuaikan. Mau memberikan pesan kepadamu. Ya, kamu masuk, dia muncul. Kamu apa? Siluman. Siluman dari mana? Dari tubuh ini. Ya, saya keluar ya, bos. Ya nanti. Loh, kok marah-marah sama saya kenapa? Ada pesan apa? Kamu ini tidak tahu saja kamu. Apa? Saya masih nggak tahu kok. Dasar. Kenapa sih marah-marah sama Kamu itu aku? manusia atau bukan? Kamu manusia apa bukan? Iya, manusia terus. Banyak dari golongan yang mengintai kalian ini. Mereka dari manusia. Dan bukan sembarang manusia. Iya. Itu kan sudah dari kehendak Allah, takdir Allah. Ya, kita bisa sabar menerimanya, tetap berjuang, berlanjut gitu loh, bos. Ya. Tapi golongan seperti kami, golongan gaib, yang sudah mengikuti setiap jasad manusia yang berbeda. Itu pun bisa dibuat kacau setiap jasadnya. Oh gitu. Kontrol Gimana? sendiri. Caranya gimana caranya? Mereka mengadu, membawa energi hitam dan merah dalam setiap tubuh manusianya. Hingga kodam-kodam itu sendiri tidak tersadar. Bahkan cenderung mereka lengah. Hingga akhirnya mereka dikuasai, dilumpuhkan, dikendalikan. Seperti itu prosesnya. Ya, terima kasih. Ada jadi gimana? Mau keluar? Ya mau. Mau. Kumpulkan semua. Ini. Apa kamu lihat-lihat? Loh, kamu di depan saya lihat. Ini pemirsa, ini kodenya Mas Siti, saya keluar dari luhur. Kumpulkan semua. Saya bukan melihat kamu. Apa? Di tubuhmu. Kenapa? Buto. Dia hanya melihat-lihat saja. Tidak tahu. Tadi keluar juga ada keluar banyak aku tadi kan. Tapi ya beranak pinak juga banyak. Ya enggak apa-apa, namanya manusia kan. Belajar terus, berjuang terus. Kumpulkan sama saya keluar. Marah aja sama aku ini, kayak vulkano. Wes, dibolok kok kodam siluman semua.
Kelak itu bedino. Bukan semua saja keluar. Sebenarnya aku lama mengeluarkan Gemes Titi, semangat jarang ketemu, jadi ya dimaklumi. Paham enggak? Kan capek juga saya. Habis tugas. Kamu itu banyak tidur. Mampu. Ikuti aku ya, Bos. Sebentar. Marah melulu kamu. Saya mau ambil teman-teman. Yang di anak saya itu. Semua. Temanmu kan. Susah ini juga ini pelondo-pelondo ini. Punya itu sakit. Dah. Sebelum. Kepalaku ini. Mau juga kan? Itu di matamu harimau. Kalau melotot kepada manusia, mana berani manusia? Kucing aja takut. Tapi cewek seneng melototin. Memang buto itu seperti itu kerjanya. Ikuti aku ya, Bos. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla Asyhadu alla ilaha illallah ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Astaghfirullah rabbi Astagfirullah Rabbi min kulli dzambin min kulli dzambin wa atubu ilaihi. wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Lafal Allah makin masuk, dibuka dadanya, lebar, makin dalam, makin sejuk, makin damai, makin sejahtera, makin yakin, makin iman. Kalau bohong atau murtad otomatis lebar jahanam. Allah. Saat Islam masuk, ambil ilmu dari Sang Hyang Nur, cahaya masuk semua kun fayakun. Allah, jadi ganteng lagi sekarang, kayak kelenteng. Kurang ajar. Loh, kok masih gitu? Kamu juga tidak sopan. Kenapa? Kelantang apa itu? Kan ganteng. Udah berubah belum jadi apa sekarang? Manusia lagi. Kamu hidup zaman siapa dulu? Saya. Tidak perlu saya menyebutkan. Aku tanya, aku gak sopan juga, kamu tanya gak jawab. Ayo kita kelahi. Ayo. Berani. Cabut irungmu. Til. Berikutnya pintir-pintir. Kamu tebel itu. Kamu itu prajurit apa? Bukan. Apa? Pemimpin. Oh, komandan. Tingkat apa? Kecamatan apa RT? Tidak usah kamu tanya sejarah. Untuk sekarang ini. Oh gitu. Saya belum diizinkan menyampaikan banyak. Ya berjuang ya, Bos. Gimana hanya tanda nyata saja. Ya. Tubuh manusia itu jika memang benar diikuti daripada leluhur yang memang benar-benar asli, pasti akan mewujud di dalam alam nyata. Bukan hanya ucapan, karena setiap manusia juga bisa berucap. Oke, siap kemudian. Marah lagi. Marah sekali aku lagi. Sebentar. Apa? Saya melihat kepalamu. Ada apa? Sakit separuh. Iya betul. Seperti ingin pecah. Ambil. Sekalian saja dipecahkan, nanti ganti. Nah, jahat lagi. Ganti kepala yang baru. Ganti kepala apa? Kepala kambing. Aku hati. Kamu suka canda juga sama aku ya? Enggak sopan, bilang kelenteng enggak sopan. Kepala kambing aku bertanduk nanti. Ya tidak. Ya, ini tolong diobati sekalian. Saya itu melihat. Ya. Allahu Akbar. Ini jelas juga ini. Iya, itu dia menancap. Ya.
semua pindah dengan mudah. Allah. Kembalikan sama yang kirim. Biasa. Sebentar, Ya. saya juga yang mengambil. Alhamdulillah. Dan orang-orang Maaf agak teman-teman terganggu karena ini yang bangkit kodenya Mas Titis, kode leluhur pemirsa. Sebentar. Lama tidak keluarkan memang. Nanti saya keluar. Iya saya tahu. Dannya ibu itu sakit. Keluarkan dia tidur, aku pulang dinas dia tidur, ya toh? Aku kayaknya bangun dia ngelayap. Ya kapan ketemunya? Terus kamu ikuti kan bandel juga anaknya kan? Ya, Sama. seperti kamu. Aku lagi yang salah. Gusti Allah. Ya Allah, wes serba salah gak apa-apa. Allah sallallahu. Ya Allah. Dah, dadamu tinggal dibenahi. Ya, terima kasih banyak insyaallah. Saya juga sedikit berpesan. Celah di depan sebelah kiri. Celah. Itu sering kali mewujud sosok perempuan cantik. Dimana juga dia datang hanya ke belakang. Itu penggambaran dari beberapa manusia. Ya, seolah-olah mereka datang secara ruh. Tapi itu semua tipuan. Iblis ya. Ya, Nah, insyaallah. Kan nyari anak-anak ini jublu-jublu ini kan, gak nyari aku kan. kamu juga. Mana? Kamu itu nakal sekali. Loh, nakal kayak apa nakal saya? Kamu itu nakalnya selalu melihat perempuan. Loh, aku punya mata. Ya, matamu akan saya. Loh, namanya sebagai petugas pelayan masyarakat, ya semua kita lihat, semua kita hargai kan gitu. Memang buta itu pintar bercakap. Cuma kadang-kadang ya lain energinya kalau yang cantik, yang bainol kan lain. Ya, saya tahu. Kaku hati. Tapi pesan saya memang di sini seringkali kodam dari manusia yang mewujud daripada perempuan dan juga mewujud seorang. Terus gimana? Gimana kalau aku bilang itu urusan kamu, tugas kamu? Iya, Menyelesaikan ya? kan saya selesai. Menyelesaikan seorang-orangnya ya? Oke, siap bertugas? Saya memang menunggu berjuang. Oke, terima kasih. Monggo, masih saya kurang sopan. Ya sudah, Ya, saya terima kasih banyak. sama-sama bos. Kamu sebenarnya tua tapi muda. Tua masih muda gimana? Ya pahami sendiri saja. Tua masih muda gimana? Aku masih muda gini kok ketawa-tawa itu. Siapa itu ketawa itu? Itu di tubuh. Hah? Siapa itu? Berani kamu? Kenapa tidak berani? Coba sana kalau berani. Ya, Ngomong, lapor. ya ada apa? Ya nanti saya berjuang. Ayo kapokmu kapan jewer? Mbokmu ae iku, ibumu ae itu. Ya, Nah, ya mbokmu ae iku. saya tahu. Nah iya. Hormat sana saya ibumu ya. Saya sudah hormat, kamu tidak melihat. Hormat kok gini-gini. Tidak seperti manusia yang masih memiliki jasa. Ya udah, terima kasih berjuang. Itu selesaikan ya tadi ya. Iya. Silakan monggo, makasih. Salam. Saya mohon pamit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Dengan tadi yang mengasih perintis. Wallah. Terima kasih. Waalaikumsalam atas kasih peluangnya untuk kodamnya masih keluar ya, bos. Iya. Nah, saya golongan apa? Saya dari golongan Golongan C. C. Suguhan mau ya? Silahkan. Bismillah ya Allah. Suguhan minuman yang beri suka kun fayakun nyata. Allah, silahkan. Dinikmati dulu. Aku sih mau ngopi ala Nusantara. Silakan. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Bismillah. Diminum, dinikmati, nanti dirasakan terus cerita bagaimana sensinya. Alhamdulillah. Enak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masa golongan jin? Iya. Ini kalau bohong risikonya di alam gaib terpotong-potong. Baru berlapis kamu itu ada pada di leher kamu. Paham enggak? Saya benar-benar tahu. Nah, kalau ada penyusup harus dibersihkan bos ya. Iya. Saya ingin tahu kejadian banjir di negeri berhasil tuh jauh dari sini loh. Ya. Seperti biasa dengan izin beliau. Ada kok ingin tahu kamu yang datang ke sini. Bisa Anda bercerita tentang jati diri Anda? Iya. Silakan. Saya memang benar-benar golongan jin yang sudah sempurna menjadi golongan jin muslim, di mana saya berasal dari negeri Nusantara.
Saya salah satunya yang mendapat perintah untuk berjuang ke tanah Palestina. Setelah itu saya mendapat perintah dari Sang Pencipta melalui utusan dari para malaikat untuk memberikan azab kepada sebuah negeri-negeri tertentu yang mereka memang benar-benar mungkar, di mana kemungkaran mereka sudah sangat jauh, di mana mereka memulai mendukung adanya negeri Israel dalam rangka membabi buta menghancurkan bangsa Palestina. Dari hal itulah hakikatnya bahwasan Allah menunjukkan kuasanya kepada seluruh umat manusia. Allah itu Tuhan Sang Pencipta. Dengan kun fayakunnya bisa memerintah apa saja, siapa saja, dan memberikan apa saja, baik itu azab maupun anugerah, di mana di sebuah tempat negeri yang sangat bebas, yang jauh dari negeri ini, atau dikatakan negeri yang hebat, negeri sana pun mereka juga negeri yang banyak sekali melakukan perbuatan kemaksiatan, kemadorotan, dan bahkan kejahatan secara nyata, di mana kejahatan itu terwujud nyata dengan mereka mengikuti bangsa besar lebih dahulu, yaitu bangsa Amerika, hingga akhirnya mereka mendukung dari bangsa Israel. Namun mereka dengan segala kemunafikannya menutupi kepada bangsa manusia, supaya bangsa manusia tidak tahu bahwa mereka mendukung daripada bangsa Israel. Hingga akhirnya dari Allah, Tuhan Sang Pencipta, menurunkan hakikatnya. Kejadian bencana-bencana besar sudah diturunkan di sana. Itu hanya sebuah pertanda kecil bagi umat manusia di dunia ini. Tatkala mereka mendukung perbuatan kemungkaran, maka yang pasti Allah akan menurunkan bala bencana. Itu sedikit yang bisa Siap, siap. Diminum, Mbah. Minum Iya. dulu, Mbah. Maaf ini, Anda berapa usianya? Minum dulu, Sebentar. bismillah, siap. Masya Allah. Saya memiliki usia Dunia manusia berapa? 800 tahun yang lalu. Berapa tahun? Dunia manusia itu? Iya, Tak panggil Mbah loh begitu ya? Mbah atau Mas? ya terserah. Panggil Mas masih muda berarti kan? Iya, Nah, toh ini punya nama biar akrab. iya. Panggil saja. Mas saja. Oh Mas. Terima kasih Mas atas kehadirannya di sini nih Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Dari sedikit yang Mas ceritakan tadi, maaf ini, sebenarnya kalau di sana tinggal di mana sampai? Tugas di mana? Saya agak ke timur dari tempat ini, di mana bumi perbatasan daripada Pulau Jawa ini di bagian timur. Provinsi. Iya, Provinsi Jawa Tengah ini. Yang tak bayangkan ini kira-kira. iya. Allah, sangat dekat sekali kalau begitu ya. Memang tidak jauh. Oke. Jadi Anda ini termasuk salah satu jin muslim yang pernah diperintah tugas ke Palestina sana. Benar. Sebelum pulang dipetugas lagi begitu. Iya. Masya Allah, suatu kehormatan yang luar biasa itu Mas. Seketahuan saya, aku pun kaget dulu ketika ingin tahu soal parang di Palestina itu ternyata banyak jin muslim yang bertugas ke sana atas perintah beliau. Setelah itu saya pikir semua boleh ke Nusantara, tapi ternyata versi keterangan Anda tadi itu Anda bertugas lagi untuk memberi azab kepada negara-negara yang sementara ini membantu mereka begitu. Iya. Memang ada benar beberapa mereka dari golongan jin atau siluman kembali ke tempat asalnya masing-masing. Tetap berjuang
Dan ada pula yang masih berjuang di sana. Dan bahkan ada juga yang mendapat tugas yang berbeda. Maksud Anda ini tugas berbeda disuruh ke negara lain untuk memberi ajab kepada mereka-mereka yang secara nggak langsung membantu negara yang dolim itu gitu? Iya. Terima kasih Mas. Gini Mas, itu banjirnya begitu besar. Nah tadi sudah sampai singgung bahwa negara itu termasuk diam-diam dia membantu negara yang dolim kan gitu. Iya. Nah termasuk dukung dari negara yang besar itu. Nah udah berat saya ingin tahu secara goibnya bahwa mereka ternyata juga panglima dari bocah nakal kan begitu. Benar. Nah, lebih khusus ini di negara Brasil yang banjirnya begitu besar sehingga sekian itu. Kira-kira hal apa yang selain mereka mendukung negara dolim loh ya? Nah, sampai masuk tim pekerja begitu kalau begitu. Saya ikut bekerja di situ. Bekerja di antara yang kami kerjakan, yaitu mempercepat apa yang semestinya, di mana azab yang diturunkan oleh Allah itu dibawa langsung dari golongan malaikat, sehingga dampaknya begitu besar dan luas. Berbeda jika golongan aulia yang membawa, golongan kami pasti mengikuti dari para aulia tersebut. Dan dampaknya pun tidak begitu besar. Jadi kejadian banjir di Brasil itu mutlak golongan cahaya yang bekerja. Iya. Cuma Anda ikut mempercepat gitu ya? Golongan kami melawan daripada golongan fasik yang menguasai di wilayah sana. Terkhusus mereka yang selama ini mengandalkan daripada akal untuk menggunakan teknologi. Di mana hal itu kami tutup dari kemampuan mereka. Dari kodam-kodam itu sudah tertutup hingga mereka pun kalang kabut saat menerima azab besar dari Allah melalui malaikat. Jadi ini intinya teknologi mereka nggak berfungsi. Iya. Teknologi mereka masih nggak berfungsi begitu ya? Tidak. Kejadian seperti yang dialami Brasil itu mungkin nggak terjadi di negara lain yang secara diam-diam mereka membantu negara yang dolim itu? Mungkin terjadi. Di mana yang pasti di sana banyak sekali pelacuran bebas kumpul, atau dikatakan di Nusantara ini kumpul kebo yang sangat bebas. Dan ini hampir dilakukan kepada setiap wilayah bumi barat dunia ini. Di mana hal itulah salah satu faktor yang bisa mempercepat azab dari Allah itu turun. Selain itu, banyak juga dari yang kamu sebut panglima iblis yang mereka sudah benar-benar nyata menguasai jasad manusia, yang sudah mewabah ke belahan bumi barat. Ya, disebut dengan Satan di barat sana. Mereka juga menjadi faktor-faktor penentu daripada azab itu diturunkan. Seperti halnya mereka mengadakan ritual besaran-besar iblis yang diarak keliling di sebuah jalan-jalan yang besar, hingga akhirnya azab pun pernah diturunkan di sana. Yang karnaval itu? Iya. Macam Halloween tuh ya, Mas? Macam itu ya. Allahu Akbar. Jadi ternyata sudah sampai ungkap pada intinya kejadian banjir besar di Brasil itu adalah cara Allah mengajak negara yang mendukung negara dolim itu aja berarti intinya ya. Iya. Untuk kemaksiatan ini saya pikir dunia merata, ini kan? Benar sekali. Seperti di Indonesia sendiri yang kamu lihat juga banjir banyak terjadi. Banyak beberapa. Bahkan satu yang ini saya sampaikan. Siap. Terkhusus juga di sana mereka ditipu harta riba dari bangsa besar, bangsa Amerika. Negeri itu dibuat kacau, riba yang sudah diwabahkan ke negeri Brasil itu hingga mereka hampir bangkrut. Itu pun faktor-faktor pendukungnya, di mana hal ini pun sudah mewabah ke penjuru dunia. Memang itu strategi dari iblis. Baca
yang memang merangket setiap manusia supaya manusia itu tidak bisa tergerak bebas untuk menentukan jalan. Karena belenggu riba tadi itu ya, Mas. Iya. Minum dulu, Mas. Kopi itu, Mas. Dekat. Saya tahu kopi. Kan dekat sama saya ini. Galak sekali zaman kamu sama aku. Saya memang seperti ini. Nah, aku takut nanti. Merokok ah? Takut dia. Sekalian saja. Kabur. Aduh, ketemu galak-galak. Kodam itu juga galak, iya galak. Aduh. Kenapa sama dengan yang tadi itu yang keluar? Berbeda. Wataknya itu loh, galak sama aku kenapa? Aku orangnya lucu, suka guyon, digalakin takut aku. Lebih ganas yang tadi. Kok sama aku begitu semua ya? Kenapa ya? Aku orangnya lucu, suka guyon gini, digalai. Ya pengaruh tubuhmu. Saya gendut ini lucu. Golongan yang selalu mengejek. Ya udah, namanya proses ya, Mas ya. Iya. Terima kasih keterangannya. Sebelum kita berpisah, saya ingin kembali soal tanya tentang diri Anda. Keislaman Anda bagaimana prosesnya, Mas? Keislaman saya. Ya. Ya. Ayo. Sedikit akan saya sampaikan. Di mana dikala itu saya ikut bersama daripada pemimpin kami di sebuah tempat tertentu yang saya tidak bisa menyebutnya. Saya sebenarnya menguasai sebuah daratan di perbatasan daripada pecahan Pulau Jawa ini tengahnya. Musim gempa kemarin nih? Ya, saya diislamkan langsung daripada dahulu kala murid beliau, Sang Raja Diraja. Oleh beliau langsung? Muridnya. Oh, muridnya. Ya teman saya juga itu tadi. Iya. Nah, pertarungan enggak dulu? Sudah. Sudah masa lalu. Yang kamu nyukai buaya itu ya kamu ya? Iya. Mas Owi. Kita bayangin ini tanya. Iya. Allah, bersyukur kamu ketemu beliau, ya kan? Terima kasih. Ini sebelum kita berpisah, Anda kan di alam gaib dah muslim, dia ikut berjuang. Ini kami manusia. Ini mau tak siarkan. Ada pesan apa buat manusia? Terus saya juga. Iya. Pesan bagi manusia. Hindari kemaksiatan secara berlebihan. Di mana manusia-manusia yang hidup di akhir zaman ini banyak diuji dengan ujian-ujian nyata. Jadi harus berpegang dengan keteguhan hati yang nyata, bukan hanya sekedar kata-kata. Lalu manusia jika memang ingin mendapatkan keselamatan, manusia itu pun harus menjalankan perintah Sang Pencipta. Dan ini sudah banyak diketahui manusia. Namun manusia tidak sadar. Mereka hanya melaksanakan dengan tujuan-tujuan lain. Ini yang harus diperbaiki. Lalu perbanyak daripada kegiatan-kegiatan yang baik di dunia ini untuk meredam energi dajjal atau iblis. Manusia itu harus melakukan perbuatan baik seperti halnya berzikir dan juga berzikir sholawat dengan benar. Hal itulah yang sudah dikerjakan oleh beliau dalam meredam daripada sebuah gejolak-gejolak alam. Tapi manusia banyak yang menyepelekan, bahkan tidak tahu. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan. Rantai dajjal sudah mulai lepas, di mana tandanya sudah sangat jelas. Setiap panglima-panglimanya sudah mulai menyebar ke penjuru dunia ini dengan watak sifat yang mereka menyerupai manusia pada umumnya. Bahkan mereka pun seperti seorang alim manusia. Harus berhati-hati. Teguhkan iman dengan landasan iman yang sebenar-benarnya iman. Jika tidak, maka akan hanyut dalam
pucuk rayu Dajjal yang menyerupai alam manusia. Dan yang kedua, panglima Dajjal itu sendiri, mereka dengan kemampuan luar biasa. Baik itu kesaktian, baik itu daripada kecerdasan maupun teknologi. Itu pun mereka mampu seluruhnya. Astagfirullah. Jadi harus berhati-hati. Jangan mudah terkecoh. Apalagi manusia itu takjub yang berlebihan hingga mereka rela mengorbankan iman. Mengorbankan iman ini sendiri pun manusia biasanya tidak tersadar. Terseret dengan arus yang begitu halus dan landai. Itu saja. Siap. Bagi manusia-manusia terkhusus yang sudah mendapatkan hidayah, jaga rawat hidayah itu, cahaya-cahaya dari Sang Pencipta, dengan cara yang benar. Bukan asal-asal, bukan semaumu, bukan. Tapi dengan cara yang benarlah, maka cahaya itu akan semakin terang dan membawa penerangan kepada pribadi manusia itu dan juga setiap wilayah-wilayah. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas. Saya tidak bisa mengulang, karena bikin panjang. Kalau aku tanya membeli daya yang benar bagaimana, mesti kontroversi kan gitu manusia. Kalau memang banyak manusia mengatakan hidayah, tapi hidayah yang benar itu menurut daripada Allah, bukan menurut daripada akal nafsu manusia. Apalagi hati yang sudah kotor, keruh, itu tidak bisa menjadi penimbang daripada pengolah rasa manusia. Astagfirullah. Inilah yang sangat nipis dibedakan. Tapi berhati-hati. Iya, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kami semua, Mbah, di sini. Iya. Kami belajar juga. Seperti Mbah mengatakan, dalam rangka banyak bencana alam ini meredam dengan cara bersolawat, kan gitu. Kalau saya katakan selawat ya bagaimana, mesti juga timbul kontroversi dunia manusia. Saya mengetahui. Karena pada kenyataannya di Nusantara ini orang suka bersolawat semua, sampai saya gembiranya gitu. Kan solawat diucapkan juga. Tapi versi goib kan beda kan gitu. Mereka hanya mengucapkan syair solawat, bukan berzikir solawat. Oh, bukan berzikir solawat. Iya. Jadi hanya mengucapkan solawat sambil goyang-goyang gitu ya. Iya. Astagfirullah. Dan itu tidak memiliki nilai muatan ibadah. Astagfirullah. Perbedaan-perbedaan tipis seperti ini, jika tidak dipahami dengan hati yang kosong, hati yang jernih, maka manusia itu mudah saja terombang-ambing, bahkan tergerus tipu daya Dajjal. Siap. Terima kasih Mas atas pesannya. Kembali lagi ke masalah konten utama saya mengenai banjir besar di Brasil. Itu adalah cara Allah mengajak sebuah negara yang mendukung daripada negara dolim pada Palestina itu ya. Iya. Itu aja intinya ya. Yang lain-lain mereka nyusul. pun yang perlu digarisbawahi, mereka kalangan manusia-manusia munafik. Menipu manusia yang lain secara nyata, tapi mereka dengan kemunafikannya mendukung secara diam-diam. Itu juga salah satu kunci. Nah itu. Dan sifat munafik manusia seperti itulah yang harus disingkirkan dari tubuh manusia. Siap. Okay. Terima kasih Mas. Sebelum kita berpisah, diabsen dulu suguhan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini kembali ke sana atau kembali ke timur yang tempat yang kemarin gempa itu? Ya, saya pun akan mendapat tugas berbeda lagi terkhusus di bumi Nusantara. Siap. Dan saya tidak bisa menyampaikan. Terima kasih. Karena itu masih menjadi sihir. Siap, Komandan. Galak sekali sama aku nih. Monggo, terima kasih maafkan kami di sini. Kami mau belajar. Mudah-mudahan Allah selalu memberi diri sama kami, menolong kami dari fitnah akhir zaman. Itu yang kita harapkan, Mas. Iya. Kami manusia biasa gak bisa apa-apa, kan gitu? Iya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, terima kasih banyak.
Saya mohon izin pamit. Nggih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar. Allah, kembali fresh. Termasuk kodam-kodam efek serangan hilang semua. Endek, wis, Alhamdulillah. diobati langsung termasuk alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa, demikian konten kami mengenai banjir besar di Brazil sana. Kalau versi Goib tadi bercerita bahwa sebenarnya banjir besar di Brazil itu adalah cara Allah memberi azab kepada sebuah kaum atau negara yang mendukung atau berkelompok mendolimi Palestina. Dan ada pesan-pesan lain lagi yang bisa dicermati untuk kita manusia. Silakan diulang-ulang, mudah-mudahan ada hidayah buat kita semua. Amin. Mengenai bencana-bencana itu bagaimana dan bagaimana kita bersikap, termasuk di dunia nyata manusia digelar sudah berbagai macam bentuk suatu hal-hal yang versi akal manusia dikatakan itu baik, tapi kenyataannya tidak bernilai apa-apa. Silakan disimak. Terima kasih. Semua kejadian di dunia ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki Allah. Babi Allah sudah menghendaki pasti akan terjadi, walaupun semua makhluk menolaknya. Termasuk konten saya kali ini. Apabila ini suatu kebenaran, itu dari Allah datangnya, karena hakiki mutlak milik Allah. Di sini banyak kesalahan, itu karena kebodohan dan kelemahan kami ya dari sini. Mudah-mudahan manfaat. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maaf kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.